Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'matillah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Kemudian faslun a'daru sholat isnani, ya, udzur daripada udzurnya sholat itu ada dua udzur nih, ya, udzurnya sholat. Yang pertama apa? Yang pertama an-naumu, yang pertama ya tidur yang bagaimana? Yang muda. Ya, tidur yang bagaimana daripada udzurnya sholat. Ya. Al-ma'na al-a'dar allati la yahtamu man akhara as-salat an waqtiha bisababiha isnani. Sesungguhnya udzur, ya, yang tidak ada dosanya bagi orang yang telah mengakhirkan sholat an waqtiha, dari waktunya itu sholat, bisababiha, dengan sebab-sebabnya isnani, itu cuma ada dua. Di dalam kitab Safinah Najah dan kitab lain ditambahkan lagi ada tiga. Ya, kalau di dalam Hasyatul Bajuri itu kurang lebih ada 4 daripada a'darus sholat. Yang pertama apa? An-naumu, yang pertama tidur. Annal awwal min a'dari sholat, sesungguhnya yang pertama daripada udzur sholat, ya, an yanama syakhsun qabla dukhuli waqtiha mutlaqan. Tidurnya seseorang sebelum masuknya waktu sholat secara mutlak, au ba'dahu, atau setelah masuknya waktu sholat. Tapi ada syaratnya. Ya, misalnya kita nunggu zuhur nih, ngerasa lama gitu kan, ya, ngerasa lama nunggu zuhur atau nunggu subuh. Ya, nunggu subuh biasanya kan kalau malam begadang jam 3 itu udah berasa banget. Ya, malam nggak tidur, jam 3 atau setengah 4 tuh biasanya udah keliap-keliap. Sambil nunggu datang waktu subuh, ya jangan sambil rebahan tuh. Ya, rebahannya pinggir kolam. Ya, balap. Tidur tuh nyembur. Ya. Sambil nunggu waktu subuh, ya, gimana caranya? Ya. Kalau kita ketiduran, emang niatnya sambil nungguin waktu sholat subuh. Cuman ketiduran, apakah bisa dikatakan udzur? Bangun-bangun jam 6 atau jam 7 baru bangun gitu. Jam 3 sholat. Au ba'da, atau setelah masuknya waktu sholat, karena nunggu imam nggak datang-datang. Ya, sebenarnya sholat zuhur nih, sholat zuhur udah adzan, ya, habis adzan udah bengong, ya, nunggu imam nggak ada, ya. Akhirnya apa? Nunggunya sambil rebahan, dikipasin. Ya. Bener pisan. Ya, di kelonan. Au ba'da, atau setelah masuknya waktu. Ini bisa dikatakan udzur, ya, udzur sholat. Tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Wa huwa yadhunnu annahu yastayqidu qabla an yadhiqa al-waqtu anha. Syaratnya dia menyangka, mempunyai prasangka bahwasanya dia akan bangun sebelum apa? Sebelum sempit atau habisnya waktu daripada waktunya sholat. Tiduran dulu sebentar, baru juga azan zuhur. Ya, setengah 3 paling bangun, bisa ngelaksanain sholat zuhur. Kalau emang yakin bisa bangun, ya, yakin bisa bangun, ya silahkan tidur sebelum apa? Datangnya waktu sholat zuhur. Kan belum sholat zuhur. Ya, setengah 12 rebahan di depan TV, kipas angin depan mata. Ya, tengah hari bolong lagi panas-panasan kan enak banget. Iber. Berat. Ya, jadi kipasin di mata. Ngelenyap pula sagedeng kalau bahasa kita gitu. Ya, ngelenyap pula sebentar. Nggak taunya dia yakin bahwa diri dia itu akan bangun nanti jam 2:30 sebelum masuknya waktu sholat asar. Ya silakan kalau emang yakin bisa. Tapi kalau misalkan yang udah aja kelewat, lebih baik jangan tidur. Ya, pernah dilakukan sama dia seperti itu, bangunnya jam 5. Ujung-ujungnya cuma asar doang dia sholat. Ya, setengah 12 dia sengaja ketiduran di depan TV, dia sambil dikipasin, nonton Upin Ipin. Dia yakin bahwasanya dia akan bangun nanti jam 2:30 sebelum keluarnya waktu sholat zuhur. Kenyataannya apa? Bangunnya jam 5. Kalau udah pernah dikerjakan seperti itu, jangan diulangi lagi. Kalau diulangi lagi apa? Maka dia mendapatkan yang namanya iqab atau dosa, karena meninggalkan yang namanya sholat zuhur tepat pada waktunya. Ingat, yang dijadikan dosa apa? Dia meninggalkan sholat tepat pada waktunya. Kewajiban sholat tetap ada, walaupun apa? Dengan cara diqadha.
ya, dengan cara diqadha. Kemudian tsumma la yastayqidu illa ba'da dhaiqihi fa innahu la ya'lamu bihadza ta'khir. Ya. Tadi kan kasusnya apa? Dia menyangka bahwasanya dia yakin dia akan bangun nanti jam setengah tiga. Kasusnya nih yang pertama nih kasusnya. Kemudian apa? Ya tsumma la yastayqidu. Kemudian apa? Dia nggak bangun illa ba'da dhaiqihi, kecuali apa? Setelah habisnya, artinya sudah mendekati kepada waktu asar. 5 menit mau azan asar baru bangun, atau 10 menit mau masuk asar baru bangun. Buru-buru dia sholat. Bagaimana hukum sholatnya? Fa innahu la ya'lamu bihadza ta'khir, maka tidak mendapatkan dosa dengan mengakhirkan sholat zuhurnya nih dia, ya, atau orang tersebut. Ya, nggak ada dosanya. Tapi kalau disengaja dapat dosa. Dapat dosa. Wala tajibu alaihi fawriyatul qada, maka tidak wajib bagi dia untuk mempercepat bayar qadanya. Jadi nggak ada kewajiban untuk membayar qada secepat mungkin. Nggak ada, paham maksudnya? Jadi ini ada 2 kasus nih. Ya, kasus yang pertama, masalah yang pertama, Pak, orang tidur sebelum masuk waktu sholat zuhur. Iya, contohkan sholat zuhur. Setengah 12 tidur. Dia yakin jam setengah 3 bangun. Ya, jam setengah 3 dia bangun. Nggak tahunya bangunnya itu apa? Jam 3 lewat 5. 10 menit mau masuk waktu sholat asar. Gimana sholatnya? Silahkan dipercepat sholatnya. Baca aja yang rukun-rukunnya, dan hukum dia mentakhirkan sholat tersebut tidak mendapatkan dosa, ya, nggak mendapatkan dosa. Dan juga Pak, nggak ada kewajiban secepat mungkin untuk membayar kepada yang namanya qadha. Ya, tapi jika dia bangun jam 5 sore, dari mulai setengah 12 bangun jam 5 gitu. Gimana hukum sholatnya? Ya. Ini kan dia apa, keluar daripada rasa keyakinan dia yang bahwasanya dia akan bangun jam setengah 3. Ya. Gimana hukum sholatnya? Maka wajib untuk membayar qadha secepat mungkin, jangan ditunda-tunda. Ya, jangan ditunda-tunda untuk membayar qadhanya. Berarti apa? Sholat asar, setelah sholat asar ditambah dengan sholat zuhur. Tadinya 4 jadinya 8. Ya, 8. Kalau subuhnya kelewat mulu, tambah lagi 2. Ya, subuhnya nggak pernah dilaksanakan, artinya bangunnya jam 7, jam 8, melek. Ya, seumur-umur misalkan, ya, sholat subuhnya. Kasihan kadang-kadang sholat subuh ya, udah bilangannya paling sedikit, rakaatnya paling sedikit, sholat subuh nih. Ya, kemudian apa, penggemarnya juga paling sedikit. Tuh, sholat subuh. Followersnya sedikit teman. Ya, followersnya sedikit. Ya, subscribe-nya. Di subscribe. Gila, itu mah sarana nyindir setik. Udah jamaah apa ya, udah rakaatnya paling sedikit, ya, jamaahnya paling sedikit, bilangannya paling sedikit, apa penggemarnya juga paling sedikit. Itu subuh siang. Ya, makanya gerakan pada diri kita masing-masing untuk melaksanakan sholat subuh. Ya, kalau selama ini kelewat mulu bangun subuhnya, ya mulai besok qadha. Qadha kapan waktu sholat qadhanya? Setelah sholat zuhur. Nih, ya, setelah sholat zuhur. Sholat zuhur selesai, ditambah 2 rakaat lagi apa? Sholat qadha subuh. Kan udah kelewat, emang udah waktunya kelewat. Cuman kewajiban bayar qadha tetap ada sampai kapan? Sampai mati. Ditagih terus. Siap. Baik. Kan punya utang, namanya punya utang. Ya. Bayar bisa dicecer. Nggak bayar dengan cara apa? Qadha setelah sholat zuhur. Bayar, dicecer. Ditambah dengan yang namanya ini nggak baca doa qunut nggak, ya? Ya terserah kalian. Kalau emang kalian merasakan apa tidak ada rasa malu, ya ditambah dengan doa qunut. Tapi kalau misalkan di masjid takut jadi fitnah, ya sholat yang apa, yang semestinya aja, seperti kita melaksanakan sholat sunnah ba'diyah zuhur. Walaupun kan niatnya yang tahu cuma kita dengan Allah Subhanahu wa taala, walaupun niat kita membayar qadha sholat subuh. Tuh, jadi yang pertama tidur ya sebelum masuk waktu, atau ya dia tidur setelah masuk waktu. Ya, tapi dia mempunyai keyakinan bahwasanya dia akan bangun sebelum keluarnya waktu. Kemudian yang kedua Pak, nisyan. Ya, nisyan itu artinya apa? Lupa. Ya.
Ada kadang-kadang orang sholat ya ninggalin sholat dengan alasannya apa? Lupa. Ya, belum sholat zuhur nih katanya. Alasannya apa? Lupa. Bisa kita jadikan patokan lupa, cuman apa? Ada syaratnya. Ya, ada syaratnya. Yang pertama apa? Lakin bisyartin Allah yansha'an manhin anhu. Ya, syaratnya apa? Tidak yang namanya apa? Ya, menunaikan dari yang dilarang. Ya, dilarang artinya apa? Dia lupa untuk melaksanakan sholat. Ya, boleh-boleh aja. Ya, dengan seperti apa? Ka'anya dakhala waktu sholat wa ya'zimu ala fi'liha. Ya, dia berkeyakinan seperti apa? Setelah masuk waktu sholat, ya, wa ya'zim, dan juga apa? Dia mengazimkan atau meniatkan ala fi'liha untuk melaksanakan kepada yang namanya sholat. Kemudian apa? Ya tasyaghala bi mutalaati kitabin. Kemudian dia sibuk dengan apa? Mutalaah kitab, dengan membaca kitab. Ya. Udah masuk waktu misalkan, ya. Udah masuk waktu saking khusyuknya dia membaca kitab atau membaca buku sampai keluar waktu sholat. Ini boleh. Ya, tapi kalau lupanya karena mohon maaf ya. Tapi kalau misalkan pura-pura lupanya karena hiburan atau maksiat, ya. Ini makanya ya nggak ada uzurnya. Yang dikatakan lupa di sini apa? Yaitu tidak melanggar dari apa? Dari syariat agama. Ya, seperti orang sibuk membaca kitab atau sibuk membaca buku ya sampai keluar waktu sholat. Au sanaatin wa nahwihima, atau apa? Sibuk karena bekerja dan yang semisalnya, hingga lupa kepada yang namanya sholat. Ya, hingga lupa kepada yang namanya sholat. Fayakhrujul waktu wa huwa ghafil, ya, dan telah keluar waktu dan dia dalam keadaan ghafil. Ghafil di sini artinya palalai. Fa innahu maka sesungguhnya la isna alaihi hinaidin, tidak ada dosa bagi dia untuk melaksanakan apa? Sholat yang dia tinggalkan. Ya. Karena apa? Itu alasannya karena demi kebaikan, kebagusan. Kalau untuk maksiat makanya kebalikannya dah. Ya, karena keasikan nyawer, lupa, ya, soal misalnya ditinggalin, berangkat kondangan pada maghrib, setelah maghrib kondangan, pulang-pulang apa, ya, waktu subuh, pisang sasisir, keenakan, di atas panggungnya lupa sholat isya. Ya. Kalau ini kayaknya kebalikannya, bahkan apa? Dapat dosanya double. Tapi kalau misalnya kita sibuk ya karena kebaikan, apa tidak ada yang namanya dosa buat kita segera laksanakan yang namanya sholat yang telah ditinggalkan. Itu ada sholat atau order daripada ordernya kita meninggalkan kepada yang namanya sholat. Jadi cuma dua ya. Yang pertama apa? Tidur. Ya, tidur. Ya, tidur di sini kalau kita punya keyakinan bahwasanya kita akan bangun sebelum keluar waktu sholat. Pertama kita laksanakan cuman apa? Gagal. Kemudian di hari kedua laksanain lagi. Jangan coba-coba. Karena kenapa? Di hari pertama aja gagal, apalagi di hari kedua. Ya, di hari pertama kita coba nih laksanain tidur sebelum sholat zuhur. Ya yakin jam 2:30 bangun. Gak taunya pada maghrib baru bangun. Ya, zuhur enggak. Ya, asar lewat, maghrib apalagi. Itu baru bangun tuh. Ya. Ini di hari pertama, di hari kedua diulangi lagi. Ya, jangan coba-coba karena kenapa? Yang pertama gagal, apalagi yang kedua gitu. Kemudian ada sholat yang kedua apa? Lupa, ya lupa karena apa? Saking keenakannya, saking khusyuknya di dalam melaksanakan ibadah ya yang lainnya yaitu selain daripada sholat. Seperti apa di sini contohnya? Mutalaatul kitab, seperti membaca kepada yang namanya kitab. Kalau yang lainnya ya berarti apa? Diwajibkan untuk menyegerakan kepada yang namanya sholat. Itu sholat. Ya karena kenapa? Kewajiban kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala sholat. Ya bahkan di dalam hadis Arba'in Nawawi ya disitu dijelaskan apa? Di Jawahirul dia menjelaskan orang yang bagus urusannya, orang yang bagus pula sholatnya. Kalau urusannya belang-belang berarti sholatnya apa lagi gitu. Ya, maka itu apa? Sebagai dikatakan fondasi sholat di situ. Ya. Kalau orang bagus dalam masalah sholatnya, insya Allah urusannya juga bagus kesononya. Tapi kalau sholatnya sering dia tinggalkan ya, mohon maaf. Ini kan kalau dalam menurut kitab seperti itu. Ya sebagai apa patokannya buat kita? Lihat dulu sholatnya kalau ingin mengajak urusan kepada orang lain. Kalau sholatnya bisa dia jaga, insya Allah urusannya juga benar.
Mungkin itu penyampaian ya pada malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.